Pemerintah Indonesia terus memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, pemberatan sanksi hingga ancaman pencabutan izin usaha bagi korporasi nakal pembakar hutan siap diberikan bila terbukti ada pelanggaran. Di tengah terjangan cuaca ekstrim El Nino yang membuat Kalimantan membara, komitmen negara kembali diuji. Apakah penegakan hukum kali ini akan berjalan tanpa pandang bulu atau kembali menguap seperti tahun-tahun sebelumnya? Malam ini kami mengajak Anda melihat kebakaran hutan dan lahan yang tengah mengepung Kalimantan dari kacamata redaksi CNN Indonesia dalam Editorial View. Sudah bergabung Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Victor. Baik, Mas Revo, bagaimana CNN Indonesia melihat eskalasi Karhutla di Kalimantan tahun ini? Apakah penanganan cenderung lebih lambat dari pergerakan api dan mengapa sepertinya terus terjadi berulang begitu, Mas Revo? Iya Victor, kalau kita lihat kebakaran hutan dan lahan tahun ini ya, ini kan sebenarnya kejadian yang terus berulang gitu. Kita pernah mengalami krisis ini tahun 2015, kemudian tahun 2019, dan sekarang di tahun 2026 kebakarannya juga cukup besar gitu ya, banyak gitu. Ada ratusan bahkan ribuan titik api di Kalimantan. Belum juga misalnya kebakaran lahan yang juga terjadi di pulau-pulau lain gitu ya. Kalau misalkan kita bicara apakah penanganannya lambat gitu, kalau kita lihat sekarang sebenarnya kalau dalam pemberitaan kita gitu ya Victor, semua orang sekarang kan berjibaku gitu, baik dari BNPB, BPBD, pemerintah daerah, gitu, semua pihak TNI, Polri itu juga berusaha relawan bahu-membahu untuk memadamkan titik-titik api. Tapi pertanyaannya memang Victor sekarang itu sebenarnya kan bukan pada bagaimana kita bertindak ketika krisis ini sudah terjadi. Sebenarnya justru hal yang harus dicermati dan menjadi pelajaran itu adalah bagaimana kita itu bisa mencegah supaya dan bertindak sebelum krisis terjadi. Artinya sekarang ini kan kita lihat krisisnya sudah terjadi ya, dan kemudian kita bergerak bersama-sama, seluruh lapisan itu bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan krisis. Tapi pelajaran paling penting sebenarnya Victor, karena sebenarnya sudah ada peringatan dini yang sudah diberikan sejak setidak-tidaknya sejak bulan Juni lalu gitu ya, harusnya kita belajar bagaimana mencegah supaya kebakaran lahan ini, kebakaran hutan dan lahan ini tidak terjadi. Kalaupun sekarang misalnya sudah ada beberapa titik, ada banyak titik-titik api yang sudah terjadi gitu ya, tapi juga sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah supaya titik-titik api ini tidak terus meluas dan muncul di tempat-tempat yang baru, Victor. Itu sebenarnya yang harus ditarik pelajaran, Victor. Ya, Mas Revo, dari konferensi pers Barreskrim Polri, ada yang menyatakan 72 orang berhasil ditangkap dan terduga pelaku yang sengaja membakar lahan untuk ditanamkan pohon sawit. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, ini juga salah satu hal gitu ya. Salah satu hal karena gini, kita memang sedang berada dalam musim kemarau gitu ya. El Nino sedang melanda Indonesia gitu. Tapi kan El Nino dan kemarau ini tidak memunculkan titik api. Titik api itu kan muncul dari perbuatan manusia gitu ya. Ada korek api atau mungkin kelalaian manusia yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan mungkin ada beberapa yang sekarang sedang dilakukan penyidikan, dan kita tahu sudah tadi juga Menteri Kehutanan juga menyampaikan bahwa ada beberapa beberapa tersangka dan ini juga melibatkan beberapa korporasi gitu ya, yang diduga melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan gitu. Nah, sekarang yang pengen kita lihat justru Victor kan begini, bagaimana proses penegakan hukumnya ini bisa berjalan secara terbuka gitu. Publik sekarang melihat gitu ya, karena jangan sampai kemudian ketika sekarang asap sudah kemana-mana, bahkan asap ini sudah mengakibatkan munculnya banyak orang terkena ISPA gitu, bahkan sudah kita mengekspor asap gitu sampai ke negara-negara tetangga gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika asapnya itu nanti hilang gitu ya, seiring dengan berhasilnya pemadaman api, kemudian proses penegakan hukumnya juga
menghilang juga seperti asap yang hilang ini. Yang kita ingin lihat adalah ketika penegakan hukum ini berjalan, apakah hanya pada level bawah mereka yang melakukan. Nah, penegakan hukum yang ingin kita tahu ini dibuka secara terbuka, kemudian siapa yang menyuruh misalnya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian kalau misalkan memang korporasi pemilik lahan ini yang terbukti melakukan pembakaran, berapa kali mereka melakukan praktek-praktek seperti ini, dan kemudian tindakan tegas seperti apa yang akan dijatuhkan. Karena hal seperti inilah ya, efek jerah seperti inilah yang kemudian juga bisa, yang kita harapkan menjadi salah satu di kemudian hari itu ya, orang tidak bertindak serampangan melakukan pembukaan lahan sehingga mengakibatkan krisis bencana ekologi seperti yang terjadi sekarang. Nah, itu yang ingin kita lihat proses ke depannya, Victor, sebagai transparansi dalam penegakan hukumnya. Oke. Jadi kalau misalnya pemerintah yang sedang menyelidiki 4 korporasi besar di Kalimantan atas dugaan pembakaran lahan, Anda masih optimiskah, Mas Revo, melihat bahwa proses hukum ini akan berjalan transparan, mengingat rekam jejak kasus karhutla masa lalu itu kerap menguap begitu saja begitu? Iya, kita tentu pengennya optimis ya, Victor ya, gitu ya. Maka karena itulah karena kita semua tentu inginnya optimis. Nah, optimisme itulah yang kemudian harus dijawab dengan keterbukaan dan transparansi dalam proses penegakan hukumnya. Seperti kita bahas tadi gitu, Victor ya. Transparansi ini kan ke publik tentu sekarang kan semua orang sudah menatap gitu ya, tentang bencana ekologi yang sekarang terjadi gitu. Seperti kita sampaikan tadi gitu, bahwa api ini kan tidak muncul secara tiba-tiba. Kemarau datang iya, ada El Nino iya, sudah diberitahu sejak 2-3 bulan yang lalu gitu, tapi kan hotspot api itu kan tidak muncul secara tiba-tiba gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tentu ini yang sekarang proses penegakan hukumnya yang akan kita lihat gitu ya. Optimis, kita pengen optimis, tapi tentu optimisme ini harus dijawab dengan keterbukaan, transparansi dalam proses penegakan hukumnya. Dan sejauh mana kemudian penegakan hukum ini bisa berjalan. Jangan sampai hanya menindak mereka-mereka di level bawah, tapi siapa yang memberi perintah, gitu, pemilik lahan yang bertanggung jawab, itu tentu juga harus bertanggung jawab pula, gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya level-level kroco lah yang dihadapkan pada hukum, gitu. Tapi juga kita ingin lihat dan Presiden kan sebenarnya sudah secara eksplisit menyampaikan gitu, bahwa penindakan ini harus berjalan dengan baik, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tahap pemberian sanksi pencabutan izin misalnya. Nah, ini yang tentu ingin kita lihat, karena jangan sampai kemudian ketika asap hilang, penegakan hukumnya juga memudar seperti asap yang hilang itu, Victor. Ya. Mas Revo, Menteri Kehutanan menekankan pentingnya meruntuhkan ego sektoral untuk mengatasi keterbatasan sumber air di lahan gambut. Apakah ini jadi sinyal kalau koordinasi antar lembaga kita ini memang masih lemah di saat krisis melanda begitu, Mas Revo? Iya, kalau sampai level menteri menyampaikan seperti itu ya, kalau sampai level menteri menyampaikan bahwa kita harus meruntuhkan ego sektoral, maka kita bisa membaca bahwa itulah yang sebenarnya sekarang terjadi. Maka itu ya, paling penting sebenarnya sekarang kan dengan dorongan dan pengawasan langsung dari pusat gitu ya, Menteri Kehutanan sudah datang, jajaran-jajaran juga petinggi-petinggi negara ini termasuk Presiden sudah datang ke titik bencana, maka yang kita harapkan tentu ego sektoral itu bisa runtuh. Karena memang dalam persoalan lahan gambut misalnya, Victor, api ini kan bisa membakar di lapisan bawahnya dari lahan gambut itu sendiri kan. Nah, yang paling penting sekarang juga ego sektoral ini harus diruntuhkan tidak hanya ketika krisis sudah terjadi gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian semua pihak, baik itu pemerintah pusat, antar kementerian misalnya, kemudian sampai pihak-pihak lain, pemerintah daerah, korporasi, masyarakat setempat, TNI, Polri, BNPB, BPBD dan sebagainya,
itu juga sama-sama meruntuhkan ego sektoral untuk mencegah supaya kejadian kebakaran ini tidak terulang lagi. Karena sebenarnya kan paling penting bagaimana ini mencegah supaya tahun-tahun ke depan itu tidak terulang lagi lah. Paling penting adalah bagaimana menyiapkan misalnya sumber air di mana kalau misalkan terjadi kebakaran. Kemudian bagaimana menggerakkan personil-personil pemadam api ini. Artinya early warning system itu harus dibangun dengan membangun juga sistem early action-nya gitu. Sehingga ketika kebakaran itu terjadi, maka bisa dipadamkan dalam hitungan tidak terlalu lama sebelum apinya meluas kemana-mana. Yang paling penting kan sebenarnya bagaimana kemudian kita juga membuat sistem pencegahan depan pembelajarannya adalah meruntuhkan ego sektoral untuk melakukan koordinasi pencegahan sebelum bencana itu terjadi. Itu sebenarnya yang paling penting sekarang, Victor. Bukan hanya, ya sekarang memang tahapannya dalam waktu ini memadamkan api ya, tapi di sisi lain juga perlu membuat sebuah sistem antar lembaga supaya sistem pencegahannya itu bisa lebih baik lagi di masa depan. Oke. Mas Revo, terakhir, berkaca dari siklus karhutla tahunan, kebijakan radikal apa sih yang menurut Anda harus segera diambil pemerintah agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam pola penanganan yang reaktif setiap musim kemarau sama berulang begitu? Kemudian apa pesan editorial utama CNN Indonesia atau rekomendasi kuat yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat demi menyelamatkan paru-paru Kalimantan ini, Mas Revo? Iya, bencana ini kan tentu efeknya panjang ya, terbesar gitu ya. Masyarakat terdampak gitu. ISPA meningkat secara drastis ketika ada asap yang sedemikian rupa ini. Jadi artinya memang biaya yang harus dikeluarkan ini juga menjadi besar gitu ya. Dan jangan sampai kemudian kita itu juga melihat bahwa ketika ada oknum-oknum pembuka lahan, apakah korporasi nakal ini nantinya terbukti melakukan pembakaran, nah negara kan kemudian yang harus direpotkan. Mereka yang membuka lahan untuk kepentingan korporasinya, tapi kemudian ketika terjadi bencana seperti ini, negara yang harus mengeluarkan biayanya. Kan itu yang juga tidak ingin kita harapkan. Masyarakat juga terdampak karena ISPA meningkat. Nah, ketika ISPA meningkat, biaya kesehatan tentu juga harus meningkat. Gitu. Nah, yang tentunya yang harus ditarik pelajaran adalah pertama, penegakan hukum lagi-lagi memang harus dikuatkan. Gitu. Proses transparansi penegakan hukumnya, kemudian menyeret sampai yang pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dan sanksi yang tegas sehingga efek jera itu bisa diberlakukan. Dan kemudian juga pemerintah negara harus mulai membangun, melibatkan semua unsur supaya proses pencegahan ketika kemarau tiba gitu ya, setiap tahun tentu kita akan mengalami musim kemarau, tapi sistem pencegahannya terhadap proses karhutla ini bisa dibangun secara lebih komprehensif, termasuk sistemnya ketika misalkan muncul titik api, sudah siap mana sumber air terdekat, bagaimana kemudian proses pemadamannya gitu ya. Kemudian juga kepada masyarakat juga terus harus dilakukan pendidikan supaya mereka sadar bahwa turut bersama-sama menjaga hutan gitu ya. Jangan sampai cuma karena kelalaian misalnya pengendara mobil, karena kita seringkali juga tahu bahwa misalnya pengendara orang melintas ya sambil merokok, kemudian rokok masih menyala, dilempar begitu saja ketika selesai, dan itu kemudian menjadi pemicu kebakaran misalnya. Maka ini memang kerja yang harusnya dilakukan di semua secara komprehensif gitu ya, mulai proses penegakan hukumnya, bagaimana kemudian early warning system juga dibangun, kemudian early action-nya juga harus dibangun, termasuk juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, dan juga pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama alert, waspada ketika kemarau ini terjadi, Victor. Sehingga bencana ekologi ini
tidak terjadi karena ulah tangan-tangan manusia. Oke. Seperti itu, Victor. Oke, Kira-kira ya. jadi ada sikap kita. edukasi yang harus segera dilakukan ya agar masyarakat di sekitar di Kalimantan di daerah manapun juga tahu apa yang harus dilakukan ketika melihat ada titik api atau ada hotspot dan sebagainya. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu Mas Revo. Selamat malam, Victor. Terima kasih banyak.